Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu 2 kali itu nggak mudah loh, apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dimudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pakai Anchor ya. Pernah gak sih kalian bertanya, kok bisa ya pekerjaan gue sama dengan teman gue, tapi gajinya beda banget? Ini sering banget nih jadi masalah. Kalau temennya di satu perusahaan, kesannya di anak emasin. Kalau beda perusahaan, jadinya iri hati. Tapi tunggu dulu, jadi ada beberapa alasan nih kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ayo kita bahas satu persatu. Jadi, alasan pertama kenapa pekerjaannya itu sama tapi gajinya itu bisa berbeda, karena kita itu punya preferensi yang berbeda, dan preferensi ini berdampak kepada interview dan negosiasi. Maksudnya gimana nih? Mungkin buat teman-teman yang pernah interview kerja dan saat negosiasi gaji itu, kalian itu pernah ditanya sama HRD, kamu pengennya gaji berapa? Di situ kita menjawab nominal kan? Pertanyaannya, nominal itu preferensinya dari mana? Kenapa kita bisa nyebutin angka tersebut? Gue pernah bahas ini di salah satu episode lama gue, dimana untuk para fresh graduate yang bingung nih pengen nentuin gaji pertama mereka itu berapa kalau ditanya. Untuk fresh graduate aja banyak faktor-faktor yang menentukan. Kalau lu adalah lulusan SMA, biasanya itu ngelihat dari UMR. Dan UMR itu berdasarkan UMR tempat kantor itu berada. Nah, itu aja preferensinya udah beda-beda kan. Banyak orang yang bisa dibilang merantau nih. Mungkin mereka itu dari daerah merantau ke Jakarta. Dan yang mereka tahu itu adalah UMR daerah mereka. Sehingga ketika ditanya pengen gaji berapa, mereka itu menyebutnya berdasarkan referensi UMR daerah mereka, bukan UMR Jakarta. Itu contoh pertama. Nah, bagaimana dengan lulusan S1? Kalau lulusan S1 biasanya itu kan ada beberapa sumber yang menyebutkan rata-rata gaji tergantung bidangnya. Tapi biasanya itu sumbernya berdasarkan para pekerja yang ada di Jakarta. Ambil contoh lah, untuk pekerja di bidang teknologi di Jakarta fresh graduate itu sekitar 5-6 juta per bulan. Tapi bagaimana kalau seandainya kita bekerjanya bukan di daerah Jakarta, tapi mungkin di daerah lain? Tentunya nominalnya pun akan berubah. Hal ini pun disebabkan karena ya biaya hidup di kota tersebut berbeda kan. Kemungkinan ketiga adalah ketika kita melakukan perpindahan bidang nih. Jadi ketika kita pindah bidang atau pindah pekerjaan itu, tentunya referensi yang masih kita bawa adalah referensi pekerjaan lama kita atau bidang lama kita. Padahal ya, ketika kita masuk ke bidang yang lain atau pekerjaan yang jenisnya lain, itu punya standar yang berbeda lagi. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Dan semuanya itu tergantung dari jenis beban pekerjaan. Kalau pekerjaannya masih pindahnya sama ya tentunya sama dong. Tapi kan kita pindah bidang, tentunya bobotnya itu berbeda. Nah, 3 referensi tadi itu yang biasanya dijadikan sebagai referensi ketika mereka ditanya pengen gaji berapa ketika interview kerja. Dan tentunya HRD itu biasanya adjust sih dari nominal yang dia sebutin. Kadang bisa dikecilin, kadang bisa digedein. Tergantung dari budget perusahaannya. Lalu yang kedua, ngomongin budget nih. Yang tadi kan udah gue sebut budget. Ternyata kalau seandainya kita itu bekerja di perusahaan yang berbeda dengan teman kita tapi pekerjaannya sama, kok gajinya bisa beda? Hal itu disebabkan karena tiap perusahaan itu budget gajinya berbeda-beda. Budget dari perusahaan ini bisa menentukan besaran gaji yang diberikan kepada kita dan juga jumlah orang yang di-hire. Biasanya yang cukup terkenal dengan istilah budget ini adalah komparasi antara korporat dan juga perusahaan startup, di mana perusahaan startup itu terkenal dengan gaji pekerjanya itu yang gede-gede, sedangkan kalau korporat itu ya biasa aja gitu.
Hal ini disebabkan karena kalau perusahaan corporate itu dia itu udah stable, udah punya bisnis model yang matang, sehingga mereka itu punya pendapatan yang lebih stabil, sehingga budgetnya itu juga stabil. Berbeda dengan startup yang saat itu masih skalanya growing. Ketika mereka mendapatkan investasi dalam jumlah gede, tentunya mereka punya uang kas dalam jumlah banyak kan, sehingga mereka bisa grow secara cepat. Makanya mereka itu naruh uang atau budget lebih besar kepada posisi hiring. Dan karena budgetnya itu juga gede, ya tentunya mereka bisa nge-hire orang dengan gaji yang juga gede. Cuma permasalahannya adalah kalau startup itu kemungkinan besar tidak setiap tahun budgetnya itu besar. Karena kan balik lagi semuanya bersumber dari kas perusahaan mereka. Nah, kas perusahaan mereka itu kan datangnya dari investor. Makanya perusahaan startup itu gencar banget nyari investasi, dan juga kalau misalnya nggak dapat, kalian ya dengarlah kemarin itu banyak PHK seperti itu. Nah, kalau untuk korporat beda. Kalau korporat itu setiap tahun budgetnya itu biasanya jauh lebih stabil. Kalaupun ada penambahan ya nggak terlalu gede sih. Dan ya mereka bermainnya juga bukan cuma di budget gajinya ya. Mereka juga bermain di budget. Kalau korporat itu budget gajinya itu kan jauh lebih stabil. Ya adalah penambahan setiap tahunnya. Tapi mereka itu penambahannya nggak terlalu gede. Nah, sebagai gantinya permainannya itu dimainin atau dibedainnya di budget tunjangannya. Dan tunjangan setiap perusahaan itu kan beda-beda ya. Makanya adalah perbedaan gaji di sana. Lalu alasan ketiga kenapa pekerjaan sama tapi gajinya beda itu karena pengalamannya yang berbeda. Tentunya kalau lu bekerja sebagai programmer misalnya, seorang yang fresh graduate atau pengalamannya masih nol, gajinya itu berbeda dengan programmer yang gajinya, bukan gajinya, tapi pengalamannya itu sudah 5 tahun. Apalagi kalau sananya kalian ketemu sama programmer yang udah 10 tahunan. Tapi Win, kenapa ada programmer yang 10 tahun? Kan dia udah bisa pindah tuh jadi manajer. Nah, itu balik lagi kepada pilihan hidup seorang. Memang ada yang 10 tahun itu sudah menjadi levelnya manajer. Ada yang masih statusnya itu staff. Karena balik lagi itu nanti pilihannya adalah diantara lu pengen jadi seorang generalis atau spesialis. Kalau seandainya lu pengen jadi programmer aja selama 10 tahun, itu berarti posisi lu adalah spesialis. Tapi kalau mungkin jadi manajer itu jatuhnya ke generalis. Jadi udah ada beberapa hal yang harus dipikirin. Tapi pengalaman itu ya, pengalaman seseorang dalam sebuah pekerjaan bukan cuma nentuin gaji. Itu juga menentukan bobot pekerjaan mereka. Tentunya bobot pekerjaan untuk orang yang sudah berpengalaman itu berbeda sama orang yang masih baru bekerja. Pengalaman ini pun akhirnya berdampak juga kepada proses kerjanya kita. Cenderung kalau orang yang masih belum berpengalaman itu ketika dihadapkan kepada sebuah masalah, cara menyelesaikannya itu bisa berbelit-belit atau bisa dibilang memakan waktu yang lama karena belum tahu caranya. Sedangkan ketika orang yang sudah berpengalaman dihadapkan kepada masalah yang serupa, dia itu bisa jauh lebih cepat dan jauh lebih menggunakan cara yang simple aja karena dia udah tahu caranya. Dan ini bukan cuma masalah pengalaman di satu pekerjaan aja ya. Ini juga kalau seandainya lu pindah ke perusahaan lain di bidang yang berbeda atau jenis pekerjaan yang berbeda, lu akan dianggap pengalamannya ngulang lagi. Karena ya lu tetap dianggap belum punya pengalaman bekerja di bidang tersebut. Jadi yang gue maksud di sini beda pengalaman adalah dalam satu pekerjaan yang sama dan kurun waktu yang sama tanpa pindah-pindah jenis pekerjaan. Jadi itu dia beberapa alasan kenapa kita itu memiliki pekerjaan yang sama dengan teman kita tapi gajinya berbeda. Semoga dengan sharing gue kali ini bisa memberikan gambar kepada teman-teman sehingga nggak curigaan dulu sebelum mendapatkan alasan yang pasti kenapa gajinya bisa berbeda. Ya meminimalisir konflik lah. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode selanjutnya. Bye.